Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan Sobat Healthcare dimanapun Anda berada. Wah, senang sekali nih akhirnya saya Jonathan bisa kembali menyapa hadir Bapak Ibu sekalian dan Sobat Healthcare di webinar Health Talk Ciputra Medical Center. Untuk seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk tema kita pada hari ini ya kita akan membahas mengenai bagaimana akupunktur medik bisa menjadi bentuk preventif dari serangan jantung, bahkan untuk orang yang sehat. Nah, selamat sore dok, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, Jo. Selamat sore. Jelas, Halo, Jo? selamat sore dok. Suara Suara oke saya ya? terdengar dok? Oke, jelas, jelas. Oke, Suara saya jelas, Jo? jelas juga dok, aman dok. Ini Oke, oke. sangat menarik sekali ya dok untuk topik hari ini bagaimana bahkan serangan jantung dapat menyerang kita semua yang sehat dan Ya. bagaimana nanti akupuntur sendiri menjadi bentuk preventif untuk mencegahnya. Oke dok, mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang ada di manapun ya, di rumah, di tempat kerja, dan di semua tempat yang terhubung dengan internet. Jadi, selamat sore semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ciputra Medical Center untuk saya kali ini membagikan materi tentang waspada serangan jantung menyerang Anda yang sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, seringkali eh, kita melihat cukup banyak kejadian di sekeliling kita. Kita tahu orang ini sehat, sehari-harinya kita lihat sehat, tapi kenapa ya kok tiba-tiba kita dengar dia kena serangan jantung? Sudah makan sehat, tidurnya sepertinya cukup, dia rajin olahraga, orangnya nggak gemuk, artinya dia berat badannya terlihat proporsional, tapi kedengaran berita kena serangan jantung. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa yang kita kurang waspadai? Nah, itu yang kita akan bahas pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti masih ingat akan berita ini. Saya sengaja mengutip dua kisah dari selebriti tanah air ini. Kedua tokoh ini kita kenal sebagai orang yang memiliki gaya hidup yang sehat, olahraga yang sehat, badannya bugar, tetapi kedua orang ini terakhir kalinya meninggal karena serangan jantung. Apa sih sebenarnya yang salah? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu yang kita akan coba pelajari. Walaupun keduanya tidak dilakukan otopsi, tapi besar dugaan terjadi serangan jantung atau henti jantung di sana. Apa sih itu serangan jantung? Ini kita untuk merefresh pemahaman kita saja ya, Bapak Ibu sekalian. Serangan jantung atau infak miokard dalam bahasa medisnya adalah kondisi yang terjadi akibat kurangnya aliran darah ke otot jantung akibat penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah atau arteri koroner. Umumnya karena plak aterosklerosis atau plak lemak jenuh, lemak trans, kolesterol LDL, dan zat lain pada lapisan dalam dinding pembuluh darah arteri koroner. Faktor risiko serangan jantung. Nah, ini untuk mengingatkan sekalian kita untuk merefresh lagi pemahaman tentang faktor-faktor risiko apa yang kita perlu waspadai untuk serangan jantung ya. Jadi untuk wanita berusia di atas 55 tahun dan pria berusia di atas 45 tahun. Pernah mengalami atau ada keluarga dengan infak miokard sebelumnya. Tekanan darah tinggi, obesitas, kolesterol jahat, LDL yang tinggi, trigliserid yang tinggi, merokok, berolahraga jarang ya, gula darah tinggi, stres yang berkepanjangan, wanita yang mengalami menopause dini, early menopause, wanita dengan riwayat preeklamsia atau hipertensi selama kehamilan, penyalahgunaan obat-obatan seperti kokain dan amfetamin, riwayat penyakit autoimun. Selain aterosklerosis, ternyata serangan jantung ini juga bisa dipicu oleh berbagai kondisi medis lainnya. Bekuan darah di lokasi tumpukan plak, trauma termasuk robekan atau pecahnya arteri koroner, obstruksi sumbatan yang berasal dari area lain, ketidakseimbangan elektrolit, kardiomiopati atau gangguan otot jantungnya, anomali arteri koroner, dan coronary artery spasm atau CAS. Yang terakhir ini yang menarik yang perlu kita bahas. Nah, sebelumnya kita refresh lagi tentang arteri koroner itu sendiri. Jantung ini menerima darah dari arteri koroner. Terdiri dari dua cabang utama. Arteri koroner yang kanan menyuplai jantung bagian kanan, dan arteri koroner yang kiri menyuplai jantung bagian kiri. Nah, yang cabang kanan ini juga termasuk SA node atau pemicu kelistrikan jantung juga disuplai asupan darahnya oleh arteri koroner yang kanan. Nah, perlu diingat juga termasuk arteri berukuran medium, arteri koroner ini, dan memiliki komponen otot yang bisa terpapar oleh spasme atau kekakuan otot yang sifatnya
involunter mendadak. Nah, dengan fakta-fakta di atas, jadi apabila terjadi gangguan suplai darah oleh arteri koroner ini, maka dapat menimbulkan nyeri dada ya atau angina, gangguan irama atau aritmia karena bisa saja arteri koroner yang kanan yang terkena, kelistrikan yang terganggu, bisa terjadi gangguan irama atau bahkan cardiac arrest atau henti jantung, serangan jantung hingga gagal jantung atau heart failure. Nah, sekarang kita lebih jauh lagi tentang coronary artery spasm. Jadi penyempitan arteri koroner bukan karena penyumbatan, melainkan ketegangan sesaat atau spasme dinding arteri koroner. Jadi di sini tidak ada sumbatan sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat ya, video singkatnya. Di sini akan Bapak Ibu jelas apa sih perbedaannya antara aterosklerosis But with dengan the necessary syndrome, penyempitan sesaat. there is a blockage in the blood flow through the coronary arteries, usually due to an atherosclerotic plaque, a coronary artery spasm, or a coronary artery dissection. In atherosclerosis, the continued deposition of a fatty plaque results in the narrowing of the involved coronary artery. Rupture of this plaque results in the formation of a blood clot, thereby causing a blockage of the involved coronary artery. The formation of a blood clot is the most common cause of a coronary artery blockage. Other less common causes of coronary artery blockage include a coronary artery spasm, which is triggered by drugs, smoking, cold weather or extreme stress, resulting in a sudden tightening of the coronary artery, or a coronary artery dissection, in which the inside wall of the coronary artery separates, resulting in a blockage to the blood flow. Oke, jadi pada coronary artery spasm tidak terjadi penyumbatan oleh karena plak, oleh karena kolesterol, tapi dinding pembuluh darahnya yang menyempit atau mengalami spasm. Nah, ini bisa terjadi temporary atau kalau dia cukup lama, ini bisa mengakibatkan gejala seperti serangan jantung dan juga mengakibatkan cardiac arrest yang fatal akibatnya. Oke, coronary artery spasm. Jadi nama lainnya adalah varians atau fringe metal atau vasospastic angina. Sering menyerang orang saat istirahat di malam hari. Sedangkan tipe angina lainnya atau yang ditimbulkan dari atherosclerosis umumnya menyerang saat latihan atau berkegiatan. Tapi kalau tipe ini dia menyerang saat orang istirahat di malam hari. Penyebab dari ischemia with non-obstructed coronary artery disease, INOCA. Jadi miokard infark yang tanpa penyumbatan. Ini Asia lebih banyak dibandingkan Eropa. Angka kejadian tinggi dalam rentang usia 40-70 tahun. Nah, faktor pemicunya ini ada merokok, suhu dingin, defisiensi magnesium, minum alkohol berlebih, stres fisik dan mental yang berat dan berkepanjangan, konsumsi obat golongan beta blocker, yang juga dapat meningkatkan risiko, obat stimulan seperti kokain, amfetamin, dan, oh ini sorry, kau tulis 2 kali ya, kokain itu artinya penting tuh, hindari. Nah, pada jurnal ini, jadi lebih lanjut lagi dibahas tentang MINOCA, myocardial infarction with non-obstructed coronary arteries, dan INOCA. Kalau INOCA ini baru dalam tahap iskemi, kalau MINOCA ini sudah myocard infarct, sudah serangan jantung yang menimbulkan kerusakan dinding pembuluh darahnya. Nah, di sini dibahas tentang 5 kasus MINOCA yang ditemui dan dilakukan otopsi. Jadi ini nih benar-benar dilakukan otopsi, dibelah, dilihat apa sih penyebab kematian pada pasien ini. Ternyata dilihat arteri koronernya bersih, tidak ada sumbatan. Dan kemudian dilakukan lebih lanjut otopsinya, dan terlihat ada bekas-bekas spasme di sana. Nah, jadi coronary artery spasm ini bisa sekali lagi bersifat temporer atau sementara, bisa juga berakibat fatal. Sampai terjadi serangan jantung, cardiac arrest, dan bahkan kematian. Dan kerusakan jantungnya juga sangat parah. Bisa Bapak Ibu lihat di layar ya. Ini jantung yang di sebelah yang nomor B ini, itu dinding jantungnya rusaknya cukup parah. 76% dari kasus MINOCA ini dilatar belakangi oleh stres emosional yang tinggi. Dan pada coronary artery syndrome, eh, ditemukan disfungsi endotel, menurunnya tonus parasimpatik, endothelium nitric oxide yang turun, naiknya katekolamin, dan vascular hyperactivity. Nah, ini endothelium nitric oxide ini zat yang berfungsi untuk melonggarkan pembuluh darah ini ternyata menurun, parasimpatisnya menurun. Katekolamin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh stres. Vascular hyperactivity ini pembuluh darahnya bersifat kayak hiperreaktif dia, tegang. Nah, ini juga
dampak stres psikologis pada jantung. Nah, itu tadi arteri koroner spasm ya. Dan ini saya bahas sedikit mengingatkan lagi apa sih dampak stres itu pada seluruh tubuh sebenarnya dan utamanya otot-otot jantung kita, sistem kardiovaskuler kita, baik dari sisi autonomic imbalance, saraf-saraf otonomnya diganggu oleh stres, keseimbangan parasimpatis-simpatis diganggu, dan inflammatory response juga diganggu. Jadi tubuh dominan memproduksi zat-zat ataukah neurohormonal yang sifatnya stres represor atau penekan seperti katekolamin naik, adrenalin naik. Nah, itu semua mengakibatkan pembuluh darah jadi menyempit cenderung ya. Kemudian heartbeat irama jadi tidak seimbang dan rentan terjadinya spasme tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih bedanya pembuluh darah anak-anak dengan dewasa? Bayi, anak-anak, dewasa. Sebenarnya pembuluh darahnya seperti bedanya apa? Mungkin dari segi ukuran, panjang, nah itu secara proporsional kan pasti berbeda. Tapi perbedaan yang paling inti, yang paling menjadikan satu bentuk penekanan dalam hal penyakit adalah fleksibilitasnya yang berbeda. Ini kalau pembuluh darah itu kita rentangkan semua, itu panjangnya bisa mencapai satu keliling bumi kita. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa panjangnya pembuluh darah itu. Nah, tingkat fleksibilitasnya dari bayi, anak-anak, orang dewasa ini berbeda. Itu yang perbedaan yang paling utama. Nah, kemampuan adaptasi terhadap suhu, ketegangan otot, stres, ini berubah. Bayi, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan yang bagian sudah punya anak ya, kalau dia dalam kondisi sehat, mau ditaruh di ruangan yang dingin, dia bisa berkeringat. Itu karena fleksibilitas pembuluh darahnya itu baik. Jadi proses adaptasi, kemampuan dia adaptasi terhadap suhu, perubahan lingkungan, itu baik. Berbeda dengan orang dewasa, apalagi orang yang tidak pernah olahraga dan gaya hidup sedentary. Itu dingin, dia akan kedinginan, cenderung merasakan dingin terus. Itu salah satu contoh kecil perbedaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seluruh otot dalam tubuh kita terhubung. Pembuluh darah sebagian besar terletak di dalam otot. Itu yang Bapak Ibu perlu garis bawahi. Kalau dilihat dalam gambar yang saya sajikan di sini, pembuluh darah itu dia ada di dalam otot kita. Jadi kalau ada kekakuan otot, dimanapun dalam tubuh kita nih ya, kalau dia sifatnya kronis dan terus-menerus tidak tertangani dengan baik, tidak terilis dengan baik, dia akan mengakibatkan gangguan aliran darah di satu tempat. Nah, kekakalan otot ini karena apa? Karena banyak hal. Kegiatan kita sehari-hari, postur yang salah, kesalahan dalam olahraga, ya, atau kurangnya berolahraga. Kurang olahraga bisa kaku. Salah dalam olahraga juga bisa kaku. Atau terpapar suhu dingin dalam waktu yang lama. Stres sendiri juga bisa mengakibatkan kekakuan pada otot kita. Nah, kalau otot kita kaku dalam waktu yang lama, akan terjadi mikrotier atau robekan-robekan kecil yang pada akhirnya membuat tubuh merespon dengan mengirimkan semacam cairan ke sana untuk proses healing sebenarnya. Tapi kalau berlebih dan terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan water retention dalam jumlah yang cukup luas. Nah, water retention, ketegangan otot, keduanya itu akan mengpres pembuluh darah yang ada di dalam otot itu sendiri, sehingga pembuluh darahnya menjadi semacam vasokonstriksi dan menyempit. Nah, itu menimbulkan tekanan tersendiri pada pembuluh darah, sehingga terjadi perburukan dalam sirkulasi darah kita. Dan itu makanya kekakuan otot seperti ini juga merupakan faktor risiko dari CAS tadi, coronary artery spasm tadi. Nah, tanda-tanda sirkulasi yang sering terjadi perburukan ya akibat kekakuan otot yang lama tidak tertangani seperti apa saja. Rasa mudah lelah, cepat mengantuk di siang hari. Misalnya udah tidur cukup nih, 8 jam, tapi kok rasanya ngantuk, lemes. Warna kulit jadi lebih gelap di area tertentu. Padahal sebenarnya nggak segelap itu ya, tapi tiba-tiba kok hari itu tuh kelihatan kayak gelap. Itu sebenarnya karena oksigen yang kurang bagus. Dan kemudian penglihatan menjadi agak blur, kabur. Ini bukan plus minus, tapi kok kelihatan kayak blur penglihatan itu. Kesulitan tidur nyenyak. Nah, kadang-kadang insomnia itu terjadi bukan hanya karena stres atau apa, karena oksigen yang kurang ke otak juga bisa. Atau karena kekakuan otot tertentu di dalam tubuh kita. Mudah marah, itu juga bisa. Oksigen yang kurang membuat orang tuh agitated stage-nya turun. Jadi dia gampang marah, gampang emosi. Tensi yang tinggi di waktu tertentu. Tengkuknya kaku, kepala berat dan pusing, kaki sering kram, badan terasa berat dan bengkak, sesak napas, rasa tidak nyaman. Saat tarik napas tuh nggak nyaman. Bukan asma ya, tapi ini pas tarik napas tuh nggak nyaman. Nyeri di otot dada, perut, tungkai kaki, dan tubuh. Nah, di berbagai posisi yang lain. Nah, ini juga symptoms of water retention. Tadi ingat Bapak Ibu, kalau ada kekakuan otot yang lama, maka dia akan mengakibatkan water retention. Nah, water retention ini juga simptomnya
bengkak, kalau tangannya bengkak pagi-pagi bangun tidur lebih kaku, susah digerakin. Bloating, bloating ini bukan hanya karena mah ya, bisa juga karena water retention. Puffiness muka tuh kayak sembab, sembab kayak orang nggak fresh gitu mukanya. Kemudian stiffness, muscle pain, stiffness ini juga muscle pain ini bisa juga joint pain, kekakuan otot, sendi, sendi yang sakit di mana-mana itu juga bisa karena water retention. Jadi bukan hanya karena radang di sendi itu, tapi karena water, air yang terlalu banyak. Fatigue and lethargic. Jadi orang tuh gampang capek, mudah lelah, nggak fresh. Ya, itu symptom of water retention juga. Keluhan-keluhan ini terlihat sepele, sehingga orang sering mengabaikan ini. Tapi efek akumulatifnya, kalau ini terus menerus bertumpuk, nah ini yang bisa mengakibatkan serangan jantung pada orang sehat. Sehat dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Sehat yang terlihat sehat gitu. Nah, ini juga bisa terjadi serangan jantung akibat akumulatif proses seperti ini. Ditambah lagi pas waktu itu dia mungkin stres, atau mungkin magnesiumnya kurang, atau mungkin paparan rokoknya lagi, atau polusi lagi tinggi, stres oksidatifnya tinggi, bersamaan semua faktor risiko itu muncul, brok, jadi satu, nah itulah yang menimbulkan serangan di titik itu. Akupuntur medik itu sendiri apa? Ini kita masuk ke akupuntur medik sedikit. Cabang ilmu kedokteran, jadi akupuntur sekarang, akupuntur medik ini bukan lagi termasuk traditional medicines, tapi sudah termasuk conventional medicines. Dia cabang ilmu kedokteran yang melakukan tata laksana pengobatan dengan cara stimulasi titik-titik akupuntur dengan berbagai modalitas terapi berlandaskan ilmu anatomi, fisiologi, patologi, dan prinsip evidence-based medicines dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif. Dan sesuai keputusan Menteri Kesehatan ya nomor sekian-sekian ini tentang PNPK tata laksana nyeri, akupuntur medik sudah merupakan salah satu modalitas terapi non farmakologi yang diakui secara nasional masuk ke dalam sistem kedokteran konvensional. Nah, mungkin sejawat ataukah banyak rekan-rekan yang hadir dalam webinar ini belum pernah diakupuntur dan takut gitu ya. Wah, akupuntur ngeri dengar kata jarum. Akupuntur tuh dimasukin jarum ya, Dok. Ditucuk-cucuk jarum ya. Nah, itu ngeri. Nih, Mah, gimana sih rasanya akupuntur sambil guyon nih? Seperti malam pertama kita dulu, Pak, katanya. Kenapa kok malam pertama? Ya karena malam pertama itu kan kelihatan, waduh sakit ya atau gimana, tapi kan akhirnya enjoy gitu. Ini intermezzo bagi yang sudah pernah malam pertama ya. Jadi akupuntur juga gitu. Di sesi pertama biasanya pasien tuh takut akupuntur. 75% saya pasien tuh takut akupuntur. Tapi setelah tahu jarumnya tuh ternyata kecil ya, sangat tipis, jarum piliformis namanya tuh seperti rambut lebih tebalan dikit gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi ada korek, nih eh, jarum suntik, nih jarum jahit. Nah, jarum akupunktur itu lebih tipis lagi. Tapi bagi yang ekstrim takut nih, kita punya laser akupunktur juga yang sama sekali tidak nyeri. Dan ini juga kita pakai pada bayi sekalipun. Jadi bahkan ya. Jadi kalau ada yang nanya, nih dok, akupunktur ini bisa untuk eh, anak kecil nggak sih? Bahkan untuk bayi prematur yang masih di ICU, di NICU, kita lakukan akupunktur Bapak Ibu dengan laser akupunktur. Jadi bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, itu semuanya bisa diakupuntur ya. Dan takut jarum bukan lagi hambatan dalam akupuntur. Nah ini saya bahas sedikit saja, apa sih yang spesial dari titik akupuntur gitu ya. Kenapa kok bisa punya efek yang kalau itu ditusuk, kenapa kok efeknya bisa merubah neurohormonal, bisa menstimulasi saraf. Karena memang titik akupunturnya sendiri adalah jaringan yang khas, yang berbeda dengan jaringan yang bukan titik akupuntur. Jadi memang diperlukan praktisi yang kompeten dalam hal ini sehingga bisa menentukan titik akupuntur dengan tepat. Karena kalau asal ditusuk ya tidak ada reaksi sama sekali. Seperti itu ya. Kemudian mekanisme kerja akupuntur secara singkat saya sampaikan, dia bekerja secara lokal, misalnya kita tusuk di titik ini. Cup, masukin jarum. Di titik ini, di lokal di sini akan terjadi reaksi juga. Ada perubahan-perubahan yang terjadi di sini. Kemudian titik ini berhubungan dengan segmen tertentu di saraf tulang belakang kita, di spine kita. Itu namanya adalah mekanisme segmental. Secara segmental dia mempengaruhi berbagai organ. Dan kemudian misalnya ditusuk di kaki, tapi efeknya keseluruhan dia bekerja secara sentral. Itu melibatkan hormon. Titik mana yang ditusuk, hormon mana yang distimulasi. Seperti itu. Nah ini kumpulan dari berbagai jurnal. Akupuntur itu memiliki efek anti-inflamasi yang poten, anti peradangan yang poten yang sangat baik untuk berbagai hal, sehingga akupuntur itu aplikasinya sangat luas saat ini di dalam dunia medis. Jadi banyak penyakit saat ini kan karena chronic inflammation, mulai dari pernafasan, uh, jantung, kemudian kandung kemih, usus, Crohn disease, macam-macam ya.
melibatkan chronic inflammations. Itu kenapa akupuntur di sini sangat memegang peranan yang penting dalam proses penyembuhan maupun pencegahan dalam penyakit-penyakit yang seperti ini, termasuk penyakit-penyakit autoimun juga. Nah ini regulasi multi organ. Tergantung titik mana yang kita stimulasi, dia akan menuju ke organ mana dalam tubuh kita yang spesifik. Nah, dalam kardiovaskuler, dalam jantung sendiri, peran akupuntur itu seperti apa saja? Modulasi saraf otonom. Jadi aktivasi jalur kolinergik meningkatkan nervus vagus. Harmonisasi ini untuk mengharmoniskan denyut jantung kita. Ada pasien yang denyutnya itu terlalu cepat atau takikardia, ada yang terlalu pelan atau bradikardia. Nah, ini tipe stimulasinya akan berbeda. Itu untuk harmonisasi denyut jantung. Kemudian mengurangi tonus simpatis atau merilekskan dinding pembuluh darah dan harmonisasi tekanan darah. Dan ini nanti sekali lagi berguna untuk penyakit yang seperti yang dijelaskan di awal tadi. Coronary artery spasm, mengurangi, memperbaiki ketegangan dalam pembuluh darah ya kalau dilakukan rutin. Dan stimulasi neuron pada hipotalamus meningkatkan hormon beta endorfin, menurunkan reaksi stres kronis pada tubuh kita. Akupuntur juga ternyata dari hasil penelitian terbukti meningkatkan produksi endothelial nitric oxide. Nah, nitric oxide ini sangat memegang peranan penting untuk kesehatan endotel atau lapisan dalam dari pembuluh darah arteri kita dan mengurangi spasme pembuluh darah itu. Nah, ini ya, nitric oxide. Jadi ini senyawa yang sangat penting bagi kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan, bukan hanya jantung sebenarnya. Tapi untuk kardiovaskuler, dia membantu untuk menurunkan risiko dari terjadinya coronary artery spasm ataukah karena serangan yang lain, misalnya penumpukan plak dan lain-lain. Nah, ini salah satu titik akupuntur yang sering digunakan pada kasus-kasus jantung ya. Ini salah satu aja, ada banyak sekali. Ini namanya titik akupuntur PC6. Nah, ini cara mencarinya. Bapak Ibu juga bisa pijit titik ini. Di akupressure ini di rumah. Kira-kira secara gampangnya dia 3 jari. Bapak Ibu tekan, taruh di sini. Di pergelangan ini dan Bapak Ibu tekan begini. Ini akupressure kira-kira 1 sampai 2 menit sehari. 3 kali sehari seperti itu ya. Itu akan mampu menciptakan rasa nyaman yang pertama. Karena stimulasi ini mengakibatkan serotoninnya naik, terus kemudian denyut jantungnya itu akan mulai berangsur-angsur dia menurun. Atau bukan bukan apa namanya? Bukan menurun sampai dia bradikardit tidak, dia mengharmoniskan. Jadi sambil Bapak Ibu atur nafasnya, nah itu akan menciptakan suasana yang nyaman. Ini boleh dicoba. Nah, mengatasi kekakuan otot. Ini juga penting. Jadi akupuntur itu sangat baik untuk masalah otot yang kaku. Jadi berbagai tempat dalam posisi tubuh kita. Di leher, dimanapun ya. Dan ingat, otot kita nih, seluruh kita ini terhubung menjadi satu kesatuan gerak. Kekakuan di betis pun misalnya, dia bisa mengakibatkan kekakuan di bagian tubuh yang lain. Nah, kalau dia pas sistem itu teririsan dengan sistem sirkulasi darah ke jantung, dia mengganggu aliran darah ke sana juga. Dan kalau itu terjadi terus selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, tanpa ditangani dengan baik, di titik itulah terjadi gangguan aliran darah ke jantungnya. Nah, ini kalau terkait dengan stres. Jadi akupuntur itu sangat baik sekali juga untuk ansietas, depresi, kecemasan. Nah, itu juga bagus. Ini cara kerjanya seperti apa? Ini sudah semua ada penelitiannya. Dan kemudian obesitas. Ini semua faktor-faktor risiko. Jadi akupuntur itu bisa ngapain aja dalam kardiovaskuler gitu ya, membantu untuk kardiovaskuler dalam prevention pencegahannya. Adiposopati. Adiposopati ini adalah sel lemak yang sakit. Bapak Ibu, sel lemak ini bukan hanya sel untuk menyimpan lemak, tapi ternyata sel lemak ini juga berfungsi untuk menghasilkan berbagai hormon dalam tubuh kita. Nah, adiposopati itu adalah sel lemak yang sakit. Ya, ini juga penting untuk dalam pengobatan kardiovaskuler. Ini bagaimana peranan akupuntur itu sendiri dalam menurunkan berat badan dan mengurangi adiposopati tadi. Dia mengurangi nafsu makan, ya, kemudian meningkatkan lipolytic activity, jadi proses pembakaran lemak pasien itu jadi lebih baik, water retention-nya jadi turun. Nah, itu diharapkan metabolic basal rate-nya juga meningkat. Nah, itu diharapkan bisa menurunkan obesitas dalam diri pasien dan tentunya nanti menurunkan risiko kejadian kardiovaskulernya. Nah, sehat yang sehat, bukan terlihat sehat. Ini yang penting. Ini special concern untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Yang pertama, perhatikan pemanasan dan pendinginan yang cukup saat olahraga. Nah, seringkali
Saya sering menganjurkan pada pasien saya, lakukanlah gym di kota besar seperti Jakarta, paling gampang nge-gym deh, tapi pakai instruktur misalnya. Tapi di sana tuh seringkali ada kesalahan karena gym itu kan 1 jam ya dengan PT misalnya. Tapi karena ngejar 1 jam ini, dia menjadi kurang pemanasan dan kurang pendinginan. Nah, kurang pemanasan dan pendinginan ini efek apa? Habis nge-gym, ototnya jadi kaku. Nah, kekakuan ini kalau terus-menerus terjadi, itu juga bisa buat jadi masalah. Nah, saya nggak bilang gym itu jelek ya. Gym itu bagus, sangat bagus untuk otot dan tulang, tapi perhatikan pemanasan dan pendinginannya. Kemudian yang kedua, ketika tubuh terasa lelah atau dalam kondisi stres yang tinggi, habis berpergian jauh, stres tinggi, lelah, apakah boleh olahraga nggak dok? Boleh, itu bagus. Tapi catatannya adalah jangan lakukan olahraga berat atau high intensity interval training atau HIIT yang sekarang lagi tren juga. Boleh olahraga tapi yang ringan, yang sifatnya releasing. Sampai, nah itu justru kalau yang sifatnya ringan releasing itu, dia akan membuat tubuh kita jadi fresh lagi. Sirkulasi darah, nafas kita jadi bagus, kita bernapas jadi enak, tapi jangan lakukan olahraga berat, catatannya. Kemudian stretching rutin bagi orang dengan posisi duduk yang lama, plus plus suhu ruangan kerja yang relatif dingin. Nah, ini kan biasanya kendala bagi teman-teman yang kerja di tower yang AC-nya sentral tuh. Dingin, terus posisinya salah, agak bungkuk. Nah, itu awal dari kekakuan otot yang kalau dibiarkan secara kronik, dia mengakibatkan berbagai gangguan, dari yang ringan sampai berat. Kemudian, bukan lama tidurnya, melainkan kualitas tidurnya. Nah, badan yang kurus ini bukan jaminan kolesterol dan gula darah yang baik. Ya, ini garis bawah. Dok, saya sih kan kurus, dok. Nggak gemuk, dok. Ini BMI saya ideal. Bapak Ibu jangan salah. Orang kurus juga bisa kolesterol tinggi ya. Nah, periksa lab secara berkala. Pastikan semua itu baik. Nah, ini tambahannya perhatikan magnesium. Karena magnesium kalau kurang, dia tadi mengakibatkan salah satu angka kejadian coronary artery spasm itu jadi naik. Orang yang suka minum, kalau terlalu banyak minum alkohol, ini seringkali magnesiumnya agak turun. Itu perlu dicek. Vitamin D. Vitamin D ini pentingnya untuk jantung apa? Dia menjaga kesehatan endotel juga. Jadi kalau vitamin D-nya kurang, kesehatan endotel itu akan terganggu. Nah, itu Bapak Ibu harus periksa. Itu kadar berapa, itu dosisnya berapa, itu kan berbeda-beda. D-dimer, banyak orang mungkin sudah lupa D-dimer, tapi saya enggak. Saya beberapa kali dapat kasus pasien yang sudah tenang, 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 tiba-tiba D-dimer dia melonjak tinggi. Jangan lupa sekarang COVID itu sifatnya endemis. Dia bukan pandemi lagi, tapi endemis. Endemis artinya dia ada. Kadang-kadang karena kita sudah dianggap endemis, kita kan udah mau flu berat dan sebagainya, kita ya udah kita nggak pernah periksa PCR dan apa-apa. Tapi saran saya kepada semua pasien saya, setahun sekali lah paling tidak, cek di dimer. Kekentalan darahnya cek, ataukah 6 bulan gitu, lihat keluhannya. Kalau tiba-tiba terasa kok sering pusing, apa, tanpa ya, gejala yang lain, coba cek di dimer juga. Karena kadang-kadang ini tiba-tiba melonjak naik, karena COVID ini bisa membuat peradangan yang agak masif dalam tubuh kita, dan dia di dimer naik. Dan itu masalah berbagai macam bisa muncul. Kemudian, sehat bukan hanya fisik. Kelihatan sehat ya, tapi kalau mental dan spiritual nggak sehat, itu nggak sehat. Karena Bapak Ibu sudah lihat tadi apa dampaknya stres psikologis itu pada tubuh kita. Masih masih bahkan masih banyak pasien saya yang tanya, "Dok, masa stres itu bisa buat sakit gini sih? Masa stres itu bisa buat begini sih?" Itu jurnalnya sudah sangat banyak. Stres psikologis itu bisa membuat berbagai macam hal. Dan stres itu perlu Bapak Ibu. Hidup tanpa stres itu nggak bisa juga. Stres itu pasti dan stres itu perlu. Tapi bagaimana stres manajemen kita, itu yang penting. Nah, ini ya sebagai resume, mekanisme kerja akupuntur dalam kesehatan kardiovaskuler itu, akupuntur tuh ngapain aja di dalam kardiovaskuler kita ya. Jadi yang pertama, akupuntur itu bisa membantu dalam harmonisasi denyut jantung dan mengurangi ketegangan dan mencegah spasme pembuluh darah. Dengan cara apa? Dia menurunkan eh, dominansi dari saraf simpatis dan menaikkan kerja nervus vagus, menaikkan kadar beta endorfin dalam tubuh kita, dan menaikkan nitric oxide level dalam tubuh kita. Mengurangi reaksi inflamasi kronis akibat lingkungan dan efek yang ditimbulkan dari stres fisik, ketegangan otot yang berlebih maupun stres psikologis juga. Stres itu ada dua tuh, ada stres fisik, stres psikologis. Menurunkan obesitas dan memperbaiki kualitas tidur. Itu ya. Dan kemudian upaya pencegahan primer dan sekunder terkait penyakit kardiovaskuler. Nah, ini tentunya
berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu kedokteran yang lain. Dok, saya sedang berobat di dokter jantung, saya sedang berobat di dokter penyakit dalam, saya sedang berobat di dokter ginjal. Saya boleh akupuntur nggak? Sangat boleh, Bapak Ibu. Dalam bekerja, saya lebih senang kalau kita bekerja sebagai tim. Jadi, kita menangani pasien secara komprehensif, dokter penyakit dalamnya memberikan terapi, dokter jantung memberikan terapi, ya, dokter ginjal memberikan terapi. Kami akan support. Nah, yang pertama, untuk siapa aja? Yang orang sehat, apakah boleh akupuntur? Sangat boleh. Karena akupuntur ini penting untuk wellness. Jadi orang sehat yang ingin melakukan upaya preventif, tentu dia tidak perlu akupuntur yang seintens orang sakit. Misalnya kalau orang sakit kan mungkin perlu seminggu sekali 2 kali, tapi orang sehat mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali cukup. Dan kemudian penderita obesitas, ini saya sarankan segeralah lakukan akupuntur untuk menurunkan berat badan dan adiposopati tadi, supaya sel-sel lemaknya tidak sakit dan dalam kondisi yang inflamatif gitu ya. Jadi itu plus efek plus-plusnya dari slimming dengan akupuntur. Jadi menyehatkan si kelenjar lemak itu sendiri. Kan metode slimming banyak ya. Dan kemudian insomnia, penderita insomnia ini juga penting. Ini terkait dengan kardiovaskuler juga. Dan penderita kecemasan, depresi, stres kronis, atau orang yang dengan kekakuan otot di berbagai tubuhnya. Kalau Bapak Ibu ngerasa, aduh dok, badan saya pegel semua dok, kaku semua. Nah, pegel semua dan kaku semua kalau terjadi berulang, itu nggak cukup dengan tukang pijat saya rasa Bapak Ibu. Bapak Ibu ya itu perlu diterapi dengan komprehensif sekali. Kemudian aritmia jantung. Nah, ini juga bisa di di kita bantu dengan Bapak Ibu tetap konsumsi obat-obatan tetap ya. Kontrol dokter jantung tetap. Kita bantu terapinya supaya mempercepatan proses penyembuhannya. Kemudian pasca pemasangan stent jantung. Nah, pasca pemasangan stent jantung nih, maksudnya gimana dok? Jadi misalnya ada bapak ibu atau keluarga yang habis pasang stent, pasang ring jantung. Itu kan kadang-kadang kondisinya masih agak lemas, beraktivitas masih belum optimal misalnya. Kemudian seringkali pada penderita pasca stent itu dia mengalami gangguan pencernaan karena menggunakan double antiplatelet biasanya atau double antikoagulan. Obat pengencer darahnya double dalam setahun pertama terutama. Itu biasanya pasien saya datang dengan keluhan nyeri perut kayak mah gitu. Loh, kenapa ya perut saya kok perih aja sekarang? Nah, itu karena pengencer yang double tadi. Sedangkan pengencer yang double tadi diperlukan supaya ringnya ini tidak terjadi sumbatan ulang begitu. Nah, ini kita bantu dengan akupuntur supaya dia bisa bertahan dalam setahun pertama menggunakan double pengencer itu, ya supaya stand-nya aman gitu. Kemudian pemulihan pasca operasi bypass. Nah, ini juga sering ke tempat kami, karena orang habis pas operasi bypass itu biasanya mengalami kelelahan atau fatigue yang cukup cukup parah kalau saya lihat. Karena operasi besar dan kemudian pemulihannya, nah itu kita bisa bantu percepat supaya proses pemulihannya menjadi lebih sempurna begitu ya. Kemudian keluhan jantung sekunder karena penyakit yang lain. Misalkan paru-paru bermasalah, ada PPOK, ada asma, itu kan bisa backflow ke jantung juga. Atau dari ginjalnya, misalnya ada orang yang sakit ginjal, gagal ginjal, dan apa, kena ke jantungnya. Kemudian liver, itu juga bisa proses balik ke jantung. Nah, ini juga bisa kita coba bantu dengan akupuntur juga, makanya di sini sebagai prevention primer dan prevention sekunder. Primer itu artinya belum ada penyakit, sekunder itu sudah ada penyakit. Ya. Ini juga. Ini mungkin slide saya yang terakhir, Bapak Ibu. Nanti kita akan selanjutkan di sesi tanya jawab. Kita juga punya teknologi intravenous laser blood illumination atau yang kita sebut dengan ILB. ILB ini adalah teknologi laser pembuluh darah yang dapat melengkapi akupunktur pada kasus-kasus kardiovaskuler. Ini dapat dilakukan bersamaan dengan akupuntur ya. Jadi bisa digunakan pada orang yang sehat untuk prevensi dan bisa membantu pada berbagai kondisi yang melibatkan peradangan kronis, kelelahan ekstrim, dan harmonisasi sistem imun. Ini pada penderita autoimun juga kita banyak padukan dengan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, sekian ya ringkasan resume materi yang saya sampaikan pada siang sore hari ini. Kita harapkan nanti akan ada banyak diskusi, kita akan tanya jawab mengenai apa itu peran dari akupunktur medik dalam berbagai kondisi Dok, kardiovaskuler. ini Baik, ada lah sesi yang sangat dinantikan, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Helker atau Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan undang terlebih dahulu Dokter Surya untuk hadir lagi bersama kami. Selamat sore, Dok. Oke. Ini kita sudah masuk sesi Q&A ya, Dok. Ini baik, ada eh, sangat banyak pertanyaan yang masuk. Jadi kita harus kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian karena ya. memang ini antusiasme dari animo pasien-pasien ini cukup banyak, Dok.
Ya. Mungkin ini saya akan Kasus kasus izinkan jantung ini emang membaca. semakin semakin hari ini semakin muda, Jo. Jadi Iya kan dok. dulu orang serangan jantung mungkin umur 45 tahun gitu ya. Sekarang kemarin terakhir umur 28. Iya Itu betul, dan sepakat sekali kemarin dok. saya ada pasien cuci darah ya hemodialisa umur 35. Jadi semakin muda. Untuk Itu zaman sekarang ya dok. ya ya Jadi memang ini juga menjadi apa ya, bisa dapat dikatakan menjadi fun fact juga ya dok untuk masyarakat kita, di mana kesehatan saat ini bahkan untuk ya seperti judul kita juga, untuk yang selain yang sehat muda itu juga tidak menutup kemungkinan untuk ya dapat terkena serangan jantung. ya Ini sehat. ada Ya silakan Jo, silakan. eh, ada pertanyaan pertama nih dok. Baik. Beliau bertanya dari Bapak atau Ibu Elta. Ya Dokter izin bertanya. Pertanyaan dia memiliki dua pertanyaan dok. Yang pertama adalah, ya. dok, seberapa efektif melakukan akupunktur medik dalam mencegah terjadinya serangan jantung bagi yang Hmm, memiliki faktor genetik orang tua yang hmm, mengalami penyakit jantung koroner? Nah, ya. yang kedua, Eh, ini mau saya bacakan dua-duanya langsung atau kita satu pertanyaan dulu, dok? Dua-duanya dulu Jo. Dua Hmm, yang kedua adalah, dok, kapan waktu yang tepat untuk melakukan akupunktur medik bagi yang memiliki faktor genetik orang tua ya. yang mengalami penyakit jantung koroner tadi agar terhindar dari serangan jantung di usia muda? Oke. Oh, jadi eh, kalau ada faktor genetik, nah gini, ada istilah genetik, ada istilah fenotip. Fenotip itu artinya apa yang termanifestasi dalam tubuh kita. Genetik ini pasti muncul atau tidak? Belum tentu. Bisa muncul, bisa tidak. Jadi fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Nah, lingkungan ini lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Itu dulu yang harus dipegang pola dasarnya. Jadi kalau tadi Ibu Elta bilang misalnya ada faktor genetik, nah perlu dipahami dulu itu nggak selalu muncul. Tapi Ibu Elta punya faktor risiko karena ada genetik tuh. Nah, jadi yang perlu dilakukan apa? Tadi semua faktor-faktor risiko yang saya sebutkan di awal slide saya tadi itu semua harus diperhatikan dan dihindari. Misalnya katakanlah olahraga. Berarti udah harus sadar diri bahwa oh ini saya ada faktor genetik. Bukan berarti satu harus jangan juga salah kalau oh nih gue ini pasti serangan jantung atau apa. Itu juga salah nanti. Itu jadi stres tersendiri nanti ya. Tapi faktor risiko seperti olahraga yang teratur, nah itu tuh harus dilakukan. Obesitas, nah itu harus dihindari. Nah itu tuh faktor-faktor seperti itu. Kemudian pola stresnya, stres manajemen yang baik, nah itu tuh harus dilakukan. Itu kalau memiliki faktor genetik dari keluarga. Nah, apakah akupuntur efektif untuk membantu mencegah terjadinya serangan jantung di usia muda? Kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya bilang efektif kalau dilakukan sedini mungkin gitu. Jadi ya, kapan dok mulainya? Mulailah ketika belum ada keluhan kalau saya bilang. Saya selalu bilang kepada pasien saya yang sudah misalnya penyakit utamanya dia tertangani, nanti lain kali kalau ada keluhan jangan tunggu berat ataukah jangan tunggu penyakit itu berat dulu baru baru mulai treatment gitu ya. Dan kalau bicara soal prevention, mulailah pada saat yang belum ada keluhan. Terapinya akan lebih singkat, kemudian tidak memerlukan terapi yang intens seperti orang terapi penyakit. Dan seperti saya sampaikan tadi, kalau penyakit mungkin perlu seminggu 2 kali gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk maintenance ataukah untuk yang sehat, mungkin perlu 2 minggu ataukah sebulan sekali tergantung kondisi. Karena kadang-kadang pasien datang, dok saya nggak ada keluhan, saya sehat, tapi baru diperiksa, oh bapak ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah itu kan berbeda-beda setiap orang. Jadi mulai kapan? Mulailah sedini mungkin, kalau saya bilang, Jo. Sebelum ada Baik dok. keluhan. Ya, kira-kira Bahkan jelas ya, sebelum Jo? ada keluhan ya dok ya. Ya, justru sebelum ada keluhan. Kalau Iya. keluhan sudah muncul, artinya kerusakan itu sudah terjadi, Jo. Oh iya, betul 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 dok. Iya, betul. Dan ketika kerusakan sudah terjadi, ya pasti kerjaannya akan lebih rumit. Lebih berat lagi untuk, Ya, karena bentuknya sudah jadi bukan preventif lagi ya dok ya. ya artinya dia mungkin akan melibatkan beberapa sistem tubuh kan. Misalkan orang yang terkena diabetes, kemudian diabetes dari diabetesnya ada dia hipertensi, berarti kan ada sistem metaboliknya, kemudian gula, kontrol gula, kemudian pembuluh darahnya lebih jelek, kan gitu-gitu jadinya. Jadi sebelum ada keluhan, lebih baik dimulai. Baik baik dok. Oke. Terima kasih untuk Ibu Elta, pertanyaannya ini sangat menarik sekali.
Ini ada Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Dok, ya, dari dari Ibu Devi. ya. Ini bertanya, Dok, untuk memilih bagian mana yang diakupuntur, Aha. apakah harus MCU lebih dulu dan kalau iya Oh, MCU seperti apa? Ini menarik sekali, Dok. oke. Em, Kalau Bapak Ibu sehat, boleh MCU dulu. Jadi kita tahu kesehatan secara keseluruhannya seperti apa ya. Jadi eh, bisa dilakukan terapi yang lebih komprehensif. Tapi kalau toh pun belum, kadang-kadang datang aja langsung dulu juga boleh, Jo. Sambil nanti kita yang arahkan. Nanti Bapak Ibu Oke, periksa dulu ini ya, Bapak Ibu periksa ini. Karena kalau ditanya MCU yang seperti apa, pemeriksaan lab atau pemeriksaan yang itu kan sangat banyak nih ragamnya. betul, betul, betul. Kadang-kadang kalau saya belum lihat langsung pasiennya, menyarankan itu kan juga ya paling yang umum-umum jadinya kan. Tapi Iya, kalau sudah jadinya pernah ketemu, bisa periksa langsung, paling tidak, oh Ibu perlu periksa ini lebih spesifik. Ibu perlu tambahkan ini. Itu kan lebih lebih jelas. Boleh. Tapi kalau memang kebetulan sudah pernah medical check up, ya juga nggak apa-apa. Bawalah semua data itu. bahkan lebih baik ya, Dok ya. Ya, misalkan dari medical check up ketemu sudah di ronsen nih, ternyata oh ada bekas-bekas pneumonia. Dari mana pneumonia? Hmm. Oh, saya pernah kena COVID, Dok, gini gini gini. Ya berarti nanti pada waktu terapinya special concern untuk paru-paru. Nah, Ah, oke, gitu. oke, oke, oke. Karena paru-paru kan ada nggak pengaruh paru-paru, hubungan paru-paru dengan jantung? Ada dong pasti. Karena Betul. paru-paru akan mempengaruhi seberapa kualitas oksigen yang diedarkan Masuk. seluruh darah dalam tubuh kita. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan jantung pada akhirnya. Itu contoh, Jo. Baik, baik. Jadi bisa dibilang kalau apakah harus MCU lebih dulu, tidak harus juga tidak Tidak apa-apa. harus, Tapi kalau sudah ya, pernah MCU, silakan bawa ya, hasilnya juga tidak masalah ya, Dok, bahkan lebih baik. ya. Oke, Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya boleh, dari Jo. Ibu Fatonah. Dok, ingin Ya, bertanya. Oh, ini untuk ibu beliau. Ibu saya menderita ya, hipertensi dan DM terkontrol. Cek hmm, lab terakhir kolesterol tinggi. Apakah aman treatment akupunktur dengan jarum untuk penderita DM? ya, Dan beliau bertanya dua pertanyaan, Dok. Dan aha, pertanyaan saya selanjutnya, lebih baik mana, Dok? Akupunktur dengan jarum atau yang menggunakan pen? Nah, itu, Dok, pertanyaan dari Bu Fatana. ya. Jadi, apakah aman akupuntur untuk penderita DM? Aman, Jo. Jadi gini, kalau mau yang lebih aman lagi, pastikan gula darah sewaktunya kurang dari 200. Ya, dan kalau misalnya biasanya pasien yang sudah minum obat secara rutin, itu aman untuk akupuntur ya. Oke. Tapi kalau toh pun misalnya ada pasien yang pas datang itu ternyata dalam kondisi yang gula darahnya 600 gitu misalnya, terus kemudian ada luka diabetes yang masih terbuka atau apa, kita tidak melakukan penusukan di tempat itu langsung, di tempat Oke. lukanya gitu. Kita pakai laser di sana. Oh, oke, Nah, oke. bisa digabungkan. Tapi kalau penderita diabetes yang sudah terkontrol, ya gula darahnya terkontrol baik, itu sih aman-aman aja. Biasanya Baik. kalau Oh, untuk diabetes itu ya banyak misalnya dengan neuropati diabetes ya, ada kesemutan, sering kesemutan, kemudian perutnya sering begah misalnya ya, masih sering pipis, terus berat badannya masih turun, kurus banget dan apa. Nah itu bisa bisa dilakukan akupuntur juga, nggak masalah ya. baik. Berarti untuk apakah aman bahkan tadi juga dapat di mix ya, Dok, dengan Di mix, laser. di mix dengan laser, tergantung kondisi. Ya, Kalau tergantung misalnya kondisi. ya ada kadang-kadang kondisi luka diabetik yang agak sulit gitu, nah itu tuh bisa di mix dengan laser. Oh, Jadi kita nggak oke. nusukin jarum di luka gitu kalau Mm, pada mm, mm, mm. diabetes. Tapi kalau diabetes secara umum sih nggak apa-apa, aman kok Jok. Aman ya, Dok. Ya, Tadi juga ada pertanyaan lebih baik mana dengan jarum atau menggunakan pen? pen itu laser maksudnya mungkin. Pen to laser ya, Dok. Sama Hmm. saja berarti Hmm. istilahnya. Oke. Ya, Ini ya. juga informasi juga untuk Bapak Ibu sekalian. eh oh, tadi juga ternyata maaf, Dok, dari Ibu Mhm. Devi juga ada dua pertanyaan tadi ternyata. Satu lagi itu Apa itu? apakah pembengkakan jantung bisa Ya, dinormalkan jantungnya, Dok? kalau menormalkannya evidence-nya belum cukup Jok. Artinya Oke. ukurannya sudah terlanjur bengkak tuh dibuat mengecil kembali itu, menurut saya sih kita belum berani menjanjikan itu. Tapi Oke, efek yang muncul karena itu kan bagian dari heart failure itu. betul. Napasnya susah misalnya, kemudian sering terjadi edema. Nah, itu tuh yang kita coba perbaiki. Kualitas pompa jantungnya kita coba bantu.
Karena bicara tentang jantung bengkak, seberapa besar bengkak ini bisa macam-macam nih. Ada yang Betul. bengkaknya CTR-nya misalnya lebih dari 60%, 75%, udah gede banget nah tuh, beda-beda. Jadi ya Betul. kita mengembalikan ukurannya ke semula sih, dari segi jurnalnya itu belum cukup. Tapi Oke. untuk meringankan simptom yang ada dan mencegah supaya dia tidak terjadi perburukan, nah itu bisa. I Hmm. see. Oke, jadi untuk kan bisa efek sampingnya ya dok, bisa dibilang untuk dibantu dengan akupuntur itu Bukan sangat efek sampingnya, bisa. Eh, simptomnya. simptomnya. Ya, ya. Oke, oke. Itu untuk Dan pertanyaan dari Ibu deh. hal-hal yang terkait dengan jantung membengkak itu. Karena kan perlu dilihat kenapa sih jantungnya membengkak, itu yang perlu tahu diketahui sebenarnya. Jantung yang sudah Oke, terlanjur bengkak sih mungkin kita nggak bisa kembalikan ke normal ya, Jo. Tapi yang kita betul, harus teliti ya kalau menemui pasien yang seperti ini, kenapa jantungnya bengkak, ya kan? Jantung bengkak ini bisa macam-macam penyebabnya. Nah, faktor betul. penyebabnya itu yang kita harus pelajari. Yang kita Nah, itu yang diterapi gitu. Hmm, Sehingga jantung bengkaknya nggak tambah parah dan istilahnya heart failure-nya nggak menjadi tambah parah gitu loh. Dan tambah kualitas hidup parah. pasien pada akhirnya quality of life bisa dinaikkan, bisa ditingkatkan. Oke, oke, Misalnya oke, tadi oke. hipertensi tidak terkontrol. Itu kan salah satu Iya, kenapa jantung bengkak misalnya. betul. Nah, itu yang kita terapi gitu loh, Jo. Oh, Jadi paham maksudnya ya? baik, baik, baik. Baik, baik. Ini ada Ya, benang merahnya juga ya ya dok ya. Iya, kausanya, iya, iya, iya. penyebabnya kenapa Betul, jantung betul. itu bengkak, itu yang kita terapi. Nah, Ah, jantung yang sudah oke. terlanjur bengkak nih, jadi mungkin kita nggak bisa perbuat banyak nih. Karena sudah terlanjur otot jantungnya ada damage dan sebagainya. Tapi apa yang menyebabkan itu yang kita terapi. Ya, Oke, baik. Itu tadi untuk Ibu Devi pertanyaannya. Terima ya, kasih banyak. Tadi mereka juga bertanya masing-masing dua pertanyaan. ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Neneng Herlina. Oke. Selamat sore dok, izin bertanya. Sudah 2 tahun lebih saya mendapat terapi askardia dari Hmm, dokter saraf. ya. Apakah aman jika dilakukan akupunktur? Terima kasih banyak sebelumnya dok. Aman juga. Askardia itu kan salah satu obat pengencer darah. Jadi, Ah, oke. eh, jadi dia bukan kontraindikasi mutlak atau absolut tidak boleh akupuntur. Aman kok. Kita bahkan melakukan terapi itu untuk pasien-pasien cuci darah yang menggunakan simak. Itu lebih tinggi daripada askardia. Untuk kita lakukan. I see. Ini juga terutama tadi dokter juga sempat mention ya dok untuk pasien Ya, hemodialisa saja itu juga sudah bisa gitu ya dok. ya. Jadi Tekniknya kan berbagai macam itu juga. betul Tapi betul itu betul aman betul. kok. Bisa. Oh, jadi itu untuk jawaban bagi Ibu Dan Neneng toh Herlina. pun, Jadi toh pun nanti ternyata ada pasien dengan risiko perdarahan yang sangat besar banget. Kita pakai oke. laser. Di Hmm, mix juga bisa. ya, 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 Oke, baik. Itu untuk pertanyaan dari Ibu Neneng Herlina. Jadi jika ya, apakah aman dilakukan, aman dan sangat bisa sekali. ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya juga dari Ibu Jil Ayu Dewanti. Silakan, Jus, Izin silakan. bertanya Dokter Surya. Nah, ini berbeda lagi dok case ini. Apakah Oke. kondisi kehamilan dengan Hmm, usia di atas 35 tahun hmm. berisiko gangguan hanging juga? Bila demikian, Hanging. untuk hanging tulisannya ya dok ya. Kayak jantung itu, Jo. Iya ya. Bila Ya. demikian, untuk mencegahnya, ketika sedang program hamil, sebaiknya akupunktur dilakukan berapa kali untuk menjaga kesehatan selama kehamilan dan mencegah gangguan jantung tersebut. Terima kasih dok. Ini lumayan Hmm, lumayan detail sekali dok. oke. Jadi, apakah akupuntur bisa untuk kehamilan? Pada saat orang hamil, bisa, Jo. Kita melakukan Oke. akupuntur untuk kehamilan. Ada dua nih. Kehamilan sehat, ataukah Mm-mm. kehamilan dengan keluhan. Oke. Nah, itu dulu. Kalau kehamilan sehat, artinya nggak ada keluhan nih. Nggak ada Mm. mual muntah, nggak ada nyeri, nggak ada hipertensi. Kita lakukan akupuntur itu sekali sebulan. Oke. Kecuali nanti mendekati fase persalinan. Tergantung mau persalinan normal atau persalinan dengan seksio misalnya. Kalau persalinan normal, kita akan melakukan akupuntur lebih intens untuk persiapannya. Nah, kalau untuk pencegahan sih, seperti tadi, saya harus ketemu dulu dengan ibu, Oh, oke. dengan pasiennya untuk menentukan, ini ibu cukup dengan sebulan sekali, atau harus seminggu dulu di sebulan pertama, atau bagaimana. Itu tergantung dengan kondisinya, Jo. I Apakah see. misalnya
hamil itu apakah water retentionnya bengkak banget, sangat, ataukah nggak ada water retention sama sekali, ataukah apa faktor risiko yang ada. Nah, itu saya harus tahu. Oke. Apakah misalnya ada insomnia yang cukup parah, apakah ada baby blues misalnya, stres pada waktu kehamilan, karena pekerjaan, karena apapun. Nah, itu kan bisa. Nah, jadi saya harus ketemu dulu kalau yang gitu-gitu juga untuk menentukan rencana terapinya seperti apa. Oke? Oke, oke, baik. Mungkin ini juga sangat menjawab untuk Ibu Ya, Jil Ayu Dewanti. Untuk mungkin untuk lebih detailnya, untuk berapa kalinya karena beliau memiliki special case ya dok, mungkin ya, bisa sangat sangat akan sangat terbantu sekali jika beliau ibu bisa langsung ketemu nih dengan dokter Surya ya, dan nanti ya. ditentukan untuk berapa Sebagai kali. yang guidance guidance awalnya, kalau nggak ada keluhan sama sekali, normal, clear, sehat, kehamilan sehat ya sebulan. Jadi Hmm. bener-bener karena kan juga untuk berapa kali dan kapan Ya, ajanya itu kan juga apa ya dokter bilang tergantung kondisi pasien Jo, tergantung kondisi beda-beda. pasien Ya, dan gitu. tidak bisa asal ya dok. Jadi kayak berapa kali kayaknya sebaik-banyaknya atau sedikit-dikitnya kan tidak Oh, bisa juga seperti itu. nggak Jadi dong. emang jadi Ya, disarankan kali untuk ya, Ibu Jil Ayu Dewanti untuk bisa bertemu langsung dengan dokter mampir ke klinik juga kita sangat welcome sekali. ya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Lydia. Hmm. Eh, Dok, perkenalkan, saya Lydia, umur 37 tahun. Sejak umur 20 tahunan sudah mengidap hipertensi, dok. Mhm. Beliau sudah minum obat, tapi tekanan diastolik Ya. selalu berada di atas 100. Tapi kalau tidak minum obat itu, kalau tidak minum obat Hmm. 110 sampai 120. Jadi tekanan darah saya jika tidak minum obat bisa di 160 atau per 120. Hmm. Pertanyaan saya, apakah yang menjadi penyebab diastolik susah turun? Ya. Apakah metode akupuntur ini bisa Hmm. membantu menurunkan tekanan darah khususnya diastolik? Terima kasih sebelumnya, dok. Oke. Ya, jadi kita perlu paham apa itu tekanan sistolik, apa itu tekanan diastolik ya. Systolic pressure itu tekanan pada waktu jantung itu memompa darah. Itu sistolik. Diastolik itu ketika dia jantung itu terisi oleh darah. Itu tekanan diastolik. Nah, kenapa diastolik ini bisa tinggi? Penyebabnya macam-macam. Nah, sekali lagi kalau yang kayak gini-gini saya perlu periksa aja. Nah, diastolik ini, jadi salah satu contoh. Diastolik yang nggak bisa turun kemarin ada kasus tuh, misal, ini yang kelihatan ringan penyebabnya, tapi itu bisa menyebabkan diastolik orang nggak turun. Ada muscles yang twist, ototnya yang twist tuh. Jadi ada spasme otot yang terus-menerus terjadi di satu titik tertentu. Itu bisa mengganggu aliran darah ke jantung juga dan membuat proses pengisian filling dari darah ke jantung itu terganggu. Itu bisa menaikkan juga membuat diastolik ini nggak bisa turun. Bisa juga. Kemudian ada kasus orang yang stresnya sangat luar biasa. Dia ngerasa nggak stres, tapi ternyata dia sebenarnya tuh stres. Hmm, Ansietas yang sangat tinggi itu bisa membuat pembuluh darah tuh jadi vasokonstriksi dan sangat tidak elastis dia. Elastisitasnya kurang. Itu juga bisa membuat diastolik nggak turun. Dan tentu kita harus lihat juga penyakit yang lain. Ada yang lain nggak? Ginjal bagaimana contohnya, misalkan. Terus hati bagaimana, paru-paru bagaimana. Ada obesitas yang terlalu berat nggak? Nah, semua faktor-faktor itu mesti dievaluasi sih, Jo. Harus dilihat dulu. Apakah membantu? Kalau ketemu penyebabnya yang tepat, di terapi yang tepat harusnya membantu. Ini kuncinya itu adalah menemukan apa sih penyebabnya. Ketika penyebabnya kita tahu, rootnya kita tahu, harusnya terapinya bisa lebih baik. oke, Hmm. oke, baik, baik. Berarti, Ada juga eh kemarin s- diastolik natural itu dia hmm? pasiennya insomnia. Oh, Insomnianya karena misalnya dia nyerinya, nyeri apa back pain-nya jadi parah gitu. Nah, itu tuh nggak tertangani dengan bagus. Udah terapi ke sana oh, kemana gitu nggak sembuh-sembuh. hmm. Back pain-nya ditangani, dia ototnya beres, tidurnya deep, tekanan darahnya turun tuh. Bisa juga. Jadi justru ya dok faktor Faktor yang lain. faktor lainnya Ya, itu yang bisa membuat turun. betul, betul, betul. Harus Oh, dilihat. Case per case itu beda-beda. case per case. Bener. Apalagi Oke, tekanan oke. darah. Tekanan darah itu parameternya banyak. Jadi bisa berasal dari kelainan di pembuluh darah, bisa karena darahnya sendiri ada masalah, kekentalan darahnya misalnya, bisa karena faktor jantungnya, bisa karena saraf otonomnya, simpatis parasimpatisnya nggak balance, misalnya simpatisnya terlalu tinggi,
parasimpatisnya kurang, nah itu bisa juga. Karena ada tahanan perifer yang sangat berat, misalnya ada kekakuan otot yang tadi juga bisa. Jadi semua faktor itu mesti kita evaluasi ulang. Oke, baik dok. Ini sebenarnya banyak sekali dok untuk Ya, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin untuk bapak ibu sekalian ada beberapa pertanyaan yang sama tadi. Jadi ya. tapi jawabannya tadi sudah dijawab oleh dokter Surya dan juga untuk beberapa case per case itu juga seperti hipertensi dan lain sebagainya itu tadi sudah dijawab oleh dokter Surya langsung dan ada banyak sekali sebenarnya yang saya simak di sini pertanyaannya lebih seperti yang dari dokter Surya sempat mention lebih mudah untuk dokter melihat langsung karena nanti eh, case per case-nya dan bagaimana menyiasatinya atau menanggulanginya itu lebih mudah ya dok ya. Ya. Oke oke ini ada lagi pertanyaan menarik dok dari Ibu Dewi Setiawan. Nah ini agak berbeda juga. Ah. Dok ingin bertanya apakah perbedaannya dengan pijat refleksi dan meridian? Apakah akupunktur medis ini bahaya untuk orang yang patah tulang dok? Saya baca kalau pijat refleksi bahaya untuk orang yang patah tulang. Jo, sorry Jo, koneksi agak terputus. Oke, baik, baik. eh Gimana tadi? Ulang Apakah Jo, sempat ulang Jo. terdengar? Ya, Tadi, mhm. Pijat tadi refleksi. ada. Saya dengar Oh pijat iya, refleksi aja Jo. beliau bertanya, apakah perbedaannya dengan pijat refleksi dan meridian? Apakah akupuntur medis ini bahaya untuk orang yang patah tulang, dok? Karena beliau pernah baca bahwa pijat refleksi ini bahaya untuk orang yang patah tulang. Jadi mungkin beliau ingin bertanya, apakah alternatif atau pilihan akupuntur medis ini aman untuk orang yang patah tulang? Hmm, Pertanyaannya berarti apakah untuk yang patah tulangnya terutama ya aman untuk orang Betul, patah tulang apakah atau tidak? akupuntur bahaya untuk orang yang patah tulang? Hmm, Kalau saya sih aku puntur untuk patah tulang. Kalau saya sih tidak melakukan itu Jo. Karena Oke, kita baik, nggak bisa baik. ngapa-ngapain untuk tulangnya. Nah, Oke, kalau oke. pasca operasinya, Pasca nah itu kita operasinya. bantu biasanya. Jadi misalnya I orang see. habis dipasang pen ataukah habis kemarin ada pasien habis fraktur eh, femur ya, paha. Mm. Nah, itu dipasang pen nih, dia masih susah berjalan, pemulihannya lama. Nah, itu kita bantu bisa, tapi kalau untuk ngobatin patah tulangnya, kita tidak melakukan. Oke, jadi bisa dibilang Ya, lebih arah ke arah setelah operasi ya dok ya. ya, setelah operasinya Jo. Oke, 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 oke. Mungkin itu untuk jawaban dari kepada Ibu Dewi Setiawan. Ini ada pertanyaan. Ini kebetulan banyak sekali dok untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang menarik yang ingin dokter jawab juga bisa. Jadi bisa bisa dipilih sendiri karena ada antusiasme dari pasien-pasien dan teman-teman audiens ini sangat banyak sekali. Teman-teman terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Case per case tadi sudah beberapa sudah dijawab oleh Dokter Surya dan juga ini kita juga sempat menyimak ada beberapa case yang sama. Jadi kita juga tadi sekalian menjawabnya. Jadi untuk mungkin Bapak Ibu sekalian yang merasa pertanyaan tadi relate atau sudah pernah atau sudah sama dengan pertanyaan selanjutnya. Kurang lebih itu tadi jawaban yang disampaikan oleh Dokter Surya. Ya Ada ini dok pertanyaan tadi lagi Jo? ini pertanyaannya lumayan banyak sekali dok. Jadi kalau dari tadi mungkin saya pilih beberapa case-case menarik. Tapi mungkin dari dokter sendiri ada case atau pertanyaan menarik juga boleh banget dok untuk di-share atau dokter lihat ini case yang jarang sekali atau sangat menarik untuk dibahas boleh sekali dok. Sambil saya juga mencari pertanyaan-pertanyaannya. Wah, coba Jo aja yang bantu pilihkan Jo ini Jo. Oke, boleh-boleh dok. Ini saya mendapat, saya lihat dari Ibu Itvi Septiani dok. Eh Dok, untuk ini agak belum dibahas tadi menurut saya. Untuk treatment obesitas dan odo dibutuhkan berapa kali akupunktur?
Dan terkadang ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya stres. Apakah bisa dilakukan akupuntur bersamaan dengan obesitas dan untuk menjaga kesehatan jantungnya? Ini kalau saya baca cukup ada banyak case-nya ya, Dok. Mhm. Gimana silakan, Dok? Ya, untuk obesitas, akupuntur itu dilakukan berapa kali gitu ya. Nah, yang Hmm. pertama, eh, kalau saya sih melakukan terapinya untuk obesitas itu sampai terjadi tren penurunan yang cukup stabil dulu, Jo. Oke. Karena obesitas nih kan berbeda-beda kasus juga. Ada orang yang kadang-kadang susah sekali turun berat badannya karena dia pernah suntik hormon. Misalnya pasca IVF. Atau eh, habis program-program kehamilan. Itu biasanya banyak pakai obat hormon yang membuat orang itu susah turun berat badannya. Nah, itu tuh case-nya berbeda. Itu tentu membutuhkan terapi yang lebih spesifik dan lebih banyak. Nah, kalau untuk obesitas yang lain, tergantung juga gini. Kadang-kadang ada orang yang kepingin kurus, tapi tidak mau melakukan upaya-upaya yang diperlukan tuh. Oke. Jadi misalnya, saya sering bilang, aku puntur tuh kayak orang tune up mesin mobil. Jadi Mm-mm. mesinnya ini udah di tune up nih, dari bahan apa namanya pembakarannya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau mobil ini nggak pernah dikeluarin dari garasan, nggak pernah dijalanin, nah, Oh, nggak ada pembakaran kan. betul, betul, Dan betul. akupuntur nih nggak bukan kayak orang sedot lemak yang dalam imajinasi yang ditusuk langsung lemaknya keluar gitu. Jadi Mungkin itu juga ada ya ya, orang teman-teman yang belum itu pernah banyak aku tuh dok puntur bisa juga. nggak dok sekali sekali kali saja akupuntur nih bisa turun 5 kilo dok. Nah, itu nggak bisa. Jadi ya akupuntur untuk obesitas dia menurunkan nafsu makan. Membuat orang tuh makan sedikit tuh cepet terasa kenyang ya. Terus yang kedua tuh Ah, oke, oke. metabolic rate-nya kita naikin sehingga pembakaran tuh bisa jadi lebih cepat. Kemudian water retention-nya dikurangi. Nah, termasuk kalau ada stres, nah stres ini menghambat penurunan berat badan kadang-kadang. Oke. Di samping karena ada faktor sering misalnya orang emotional eating gitu ya. Stres makan, stres makan, stres makan. Dan juga karena faktor stres sendiri, dia naikin katekolamin atau kortisol dalam diri seseorang. Nah, kortisol ini membuat water retention-nya susah dikurangi. Itu juga bisa membuat dia kayak orang gemuk air kalau orang bahasa awamnya bilang. Oh, Pernah dengar gemuk air? Gemuk ya, kayak pernah dengar. lemak tapi itu sebenarnya air tuh Iya, iya, banyaknya. iya, iya, iya. Hmm. Itu tuh karena kortisol Hmm, yang tinggi gitu. Jadi apakah terapi bisa dilakukan bersamaan? Kita lakukan bersamaan. Kalau bisa kita ya, Dok. nggak, ya bisa. Jadi sekaligus kita terapi obesitasnya, sekaligus terapi untuk stresnya. Race-nya. Justru harus dilakukan bersamaan karena kalau nggak jadi kurang efektif dia. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Hartini Wigati. Ya. Beliau bertanya, dokter, seminggu yang lalu saya Mhm. katerisasi dan ternyata LAD atau LAD dan RCA stenosis 10% proksimal. Hmm. Apakah dengan akupunktur bisa membantu supaya plak tidak bertambah tebal? Karena kita juga berusaha mengatur pola makan, dok. Oke. Jadi 10% ya. Ya, jadi bisa-bisa dilakukan akupunktur secara rutin, Jo. Tapi dengan catatan semua lifestyle yang terkait itu juga mesti dilakukan. Nggak bisa hanya dengan akupunktur tuh. Oke. Jadi akupunktur yang rutin plus pola hidup yang benar. Dan tadi yang saya sampaikan kan ada perhatian khusus yang saya bilang. Nah, itu tuh juga harus diperhatikan dan harus bersedia berubah. Itu catatannya Tentunya, itu. Nah, itu yang paling susah dari terapi seperti ini adalah merubah kebiasaan dan lifestyle. setelahnya ya, dok. Kebiasaan hidupnya. Itu yang paling sulit tuh. Kalau apa itu memang ingin istilahnya supaya dia tidak ada progresi daripada plaknya. Aku puntur yang rutin, tapi kalau aku puntur rutin tapi makanannya jadi nggak teratur, olahraganya masih jarang. Dok, saya sudah jaga makanan cukup nggak? Makanan aja dijaga, tapi saya nggak olahraga, nggak bisa. Fungsinya berbeda. Olahraga itu tidak bisa digantikan kalau dalam kardiovaskuler. Gimana kita membuat otot kita ini tetap tidak spasme dan kemudian aliran darahnya bagus kalau kita tidak gerakkan. Itu tuh berbeda, sangat berbeda. Makanan penting, olahraga penting, istirahat, stresnya juga penting. Itu nanti diterapi sekalian. I see. Oke. Jadi memang harus balance ya untuk Bapak Ibu sekalian Ya, segala harus informasi. mau Jadi mau harus berubah. mau gaya Ya, lifestyle-nya betul kayak betul. gitu. Itu Nah, nggak bisa mungkin hanya itu dengan akupuntur tuh. betul, 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 betul. Ini mungkin catatan juga nih untuk Bapak Ibu sekalian di luar sana yang eh,
bertanya-tanya, apa akupuntur bisa membantu? Bisa sekali, akupuntur bisa sekali membantu, tapi juga dengan catatan Bapak Hmm. Ibu sekalian juga harus mengikuti saran dan eh, mau untuk mengubah lifestyle-nya ya dok ya. Ya, lifestyle Jo. Oke baik. Itu tadi untuk pertanyaan dari Ibu Hartini Wigati. Ini kita lanjut pertanyaan dari Bapak Kartono. Hmm. Beliau bertanya dua pertanyaan dok. Yang pertama adalah apakah puntur dapat menyembuhkan tinnitus dok? Berapa kali terapinya? Yang kedua, apakah autoimun terutama Sjögren syndrome juga Hmm. dapat disembuhkan dengan akupunktur? Berapa kali terapinya dok? Itu dok. Oke. Ya kebetulan dua penyakit itu saya cukup banyak terima di klinik ya Jo. Tinnitus, em, kita sih selalu bilang kepada pasien kita, kita nggak jamin pasti sembuh gitu ya. Tapi good news-nya cukup banyak pasien yang dengan tadinya skala dengingnya dari 8 9 turun menjadi sisa satu, ada yang nol. Nol itu artinya kan dia nggak ada dengingan sama sekali. Nah, cukup banyak yang seperti itu. Jadi ya, ya silakan, silakan datang kita coba bantu. Mudah-mudahan kita berjodoh dan bisa membantu ya. Dan kemudian untuk penyakit yang kedua tadi Sjogren. Sjogren itu juga cukup banyak terjadi. Nah, itu kekeringan bisa di mana-mana tuh dia. Bisa di mukosa, di sininya, di sereptalmi, ada mata, ada mulut. Kemudian ada kemarin yang Sjogren jadi susah bernafas karena pleuranya kekurangan cairan lubrikasinya itu juga pernah tuh. Sampai akhirnya pasiennya bisa berenang lagi. Nah, artinya apakah ada manfaat akupuntur? Saya rasa ada. Jadi untuk kedua keluhan tersebut, kalau Bapak berkenan silakan. Nanti kita mungkin combine juga dengan laser intravena tadi untuk Sjogrennya. Oke, baik. Ya, Jadi untuk berapa kali terapinya nanti juga bisa dikonsultasikan langsung ya dok dengan betul. dokter ini. Nah, berapa kalinya itu juga saya nggak bisa tentukan sekarang, Jo. Betul, betul. Jadi seperti Jadi yang sudah saya guidance-nya, sampaikan sebelumnya. guidance saya biasanya kalau untuk tinnitus sama penyakit-penyakit apapun itu ya, Hmm, selama keluhan utamanya masih, saya akan lakukan 2 kali seminggu. oke, Garis besarnya, tergantung. Ada yang misalnya akut banget, saya lakukan mungkin 2 3 kali bahkan, tergantung keluhan. oke, Tapi nanti kalau sudah dia mulai berkurang, saya turunkan biasanya frekuensi terapinya. Jadi sekali seminggu, 2 kali seminggu, 2 minggu sekali gitu ya. Tergantung tingkat keparahan penyakitnya juga. Oke, Jo? oke. Baik, baik dok. Itu sudah sangat menjawab. Itu pertanyaan dari Bapak Kartono. Untuk ada pertanyaan selanjutnya dari ini kebetulan tidak ada namanya dok, anonimus. Beliau Ya. bertanya cukup menarik, dok. Bagaimana cara mengevaluasi stres? Hmm. Karena kadang kita itu denial dan tidak merasa stres, dok. Ini tadi ada Ya. hubungannya juga dengan yang mungkin ada masukan dari dokter. Hmm. Oke, pertanyaan yang menarik ya, Jo. Iya, Jadi, menarik. apa namanya, bagaimana cara mengevaluasi diri kita nih, apakah kita ini stres apa enggak? Ya. Betul, dok. Loh, sebentar, kenapa saya jadi berbayang ini? Oke. Oke, Nah, yang pertama gini, tidur coba lihat. Bangun tidur, itu terasa fresh ataukah tidak? Misal udah tidur nih, tidur 7 jam, 8 jam. Tapi bangun tuh ngerasa fresh nggak? Level of energinya gimana? Cepat ngerasa capek nggak? Atau sering mengalami kelelahan yang rasanya capek banget? Kemudian moodnya tuh dalam satu hari itu gimana? Sering up and down, swinging mood terlalu sering, ya. Terus kemudian otot nggak kebentur, nggak gimana, tapi kok sering kaku-kaku nggak? Ya, terlepas dari olahraga apapun yang dilakukan ya. Nah, kemudian itu salah satu yang kita bisa lihat tuh. Kemudian gininya tuh, caranya yang penting kalau saya ya, perhatikan, saya sering bilang ke pasien saya, perhatikan nafas. Kalau orang stres, seringkali dia bernapas tuh pendek. oh oke, oke. Jadi gini, Ini agak fun fact juga nih, dok. pendek napasnya. Nah, Oh, jadi terlepas dari Bapak Ibu stres ataukah tidak, merubah cara bernapas, itu pasti ada manfaatnya kalau saya sarankan. hmm, hmm. Terlepas dari Bapak Ibu mengulik dirinya, ini gue stres apa enggak nih ya, misalnya gitu ya Jo. Ini saya stres nggak nih ya? Lebih baik coba, Bertanya-tanya. ya lakukan, jangan juga sibuk mencari dirinya stres atau tidak. Nanti jadi stres sendiri itu.
itu juga stres itu. Itu bagian dari kecemasan. Oke. Mencemaskan apakah dirinya stres apa enggak. Itu juga stres juga. Nah, Darinya berlipat-lipat ya dok. ya Jadi, cara-cara yang mudah yang bisa mengetahui itu yang kayak saya bilang tadi. Coba lihat level hmm, of energinya. Kalau orang yang istilahnya bisa di sini saat ini mindfulness-nya jalan gitu ya, mengerjakan apapun biasanya dia dalam level kondisi yang fit dari sisi mental, perhatian, kemudian fisik tuh dia fit, semangatnya tuh bagus. Kalau orang stres, biasanya ini mumet semuanya. mm-mm. Dan kadang-kadang coba perhatikan juga kemampuan berpikirnya, berpikir solutifnya. Pikirannya terasa buntu nggak? Kok susah banget karena rasanya nyari pemecahan masalah gitu ya. Kok kerasa nggak ada jalan atau apa. Nah itu juga kadang-kadang itu gejala-gejala orang stres, fatigueness. Itu juga bisa. Tapi tadi yang saya bilang, daripada kita mencari itu, lebih baik mulai sekarang berlatih cara bernapas yang baik. Napasnya lebih pelan, lebih panjang, bukan napas dalam. Kalau napas dalam kan bukan gitu, Jo. Tapi napasnya lebih Oke. pelan. Pelan, panjang, dan kalau bisa kita nggak bisa dengerin suara napas kita. Kalau bernapas sampai orang di sebelah kita bisa dengar suara Iya, napas iya, kita tuh iya. berarti kualitas napas kita nggak bagus tuh. Oke. Jadi Berarti kita nggak memang, bisa kita nggak bisa ngatur denyut jantung kita hmm, mau berdenyut berapa kali gitu ya. Tapi kita bisa mengatur cara kita bernafas dan cara bernafas kita bisa menentukan saraf simpatis apa parasimpatis yang menjadi dominan. Kalau kita napasnya pelan, kemudian lebih eh, lambat ya, terus lebih halus, itu otomatis yang ke-trigger itu adalah saraf parasimpatis. Nah, parasimpatis oke. nerve yang tertrigger atau vagus nerve itu akan melambatkan denyut jantungnya, mengharmoniskan heart rate-nya, ya, kemudian tekanan darahnya akan lebih bagus, level of stress-nya akan turun. Mungkin lebih baik itu, Jo. Oke, oke, baik dok. Ini bisa dibilang ada sedikit tips and trick ya dok dari Ya, dari ya, ya, dokter ya. sendiri bagaimana Hmm, ternyata bernafas itu juga bisa ya, sangat bernafas, membantu dan cara bernafas. efeknya juga sangat sangat Ya, dalam sekali. dan gini juga deh, mungkin bagi teman-teman, ada banyak teman-teman yang lagi cemas, lagi stres ya. Kecemasan, kebetulan kan saya juga eh, ngajar meditasi gitu ya, Jo. Hmm, Jadi stres tuh atau cemas seringkali terjadi karena kita tuh lagi nggak di sini saat ini. Pikiran kita oke, terperangkap di masa depan atau di masa lalu nih. oke, Nah, di ketika ketika ada di masa lalu atau di masa depan, kita akan dihantui dengan kecemasan, ketakutan, mungkin ada dendam, iri hati, sakit, macam-macam itu. Nah, caranya supaya bisa di sini saat ini secara lebih cepat dan lebih efektif apa? Itu dengan bersyukur, Jo. Bersyukur yang baik, yang benar. oke, 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 Ya, oke, kebetulan oke, meditasi saya itu tentang gratefulness gitu. Jadi oke. dengan kita bersyukur, itu perhatian kita akan di sini saat ini, ke kondisi real kita saat ini. Seringkali kita tuh mencemaskan sesuatu yang belum terjadi itu. Hmm, Nah, dengan kita bersyukur, mensyukuri kondisi kita, kedengarannya gampang. Oh, bersyukur apa tuh? Saya sudah bersyukur, Dok. Banyak pasien saya kayak gitu. Dok, saya sudah bersyukur, Dok. Saya udah, bersyukur tuh gampang, Dok. Kalau Bapak Ibu sudah bersyukur dengan benar, tidak ada kecemasan. Selama masih cemas, berarti ada cara yang salah dalam bersyukurnya. Titik. oke, 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 baik. Ini sangat Tujuh? menarik sekali ya dok. Hmm, ya. Itu sedikit tentang Oke. mungkin tips tentang kecemasan. Iya, baik, baik. Ini ternyata Ya, lumayan lumayan tips and trick dan juga ya, dari dokter sendiri karena beliau merupakan juga mengajar tentang meditasi ya, Dok ya. ya. Ini mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Dok. Hmm, Ini ada cukup banyak pertanyaan, tapi mungkin kita akan ini saya memilih untuk dua pertanyaan terakhir ya, Dok. Dua silakan pertanyaan Jo. terakhir. Ya. Yang pertama adalah dari Ibu Nur Aisyah. Hmm, Beliau bertanya, dok, usia saya saat ini 36 tahun. 36 Kemarin tahun, oke. terkena diagnosa angina pectoris stabil. Menurut Oke. dokter jantung Oto, jantung saya ada pergeseran. Sekarang saya berhenti minum obat pengencer darah karena haid saya tidak berhenti-berhenti. Mohon pencerahannya dokter, Hmm, saya malas minum obat dengan catatan, dok. oke. Eh, jadi kita akan bantu dulu akupunturnya untuk mengharmoniskan hormonalnya dulu.
Jadinya kenapa haidnya nggak berhenti-berhenti itu kan kita harus cari tahu dulu, Jo. Baik. Itu apa ada faktor hormonal yang terlibat, ataukah sudah WSG atau belum, ada miom nggak, misalnya ada kista nggak, ya. Jadi itu kita bantu normalkan dulu. Sehingga kalau haidnya bisa normal, otomatis dia kan akan bisa minum obat pengencernya lagi kan. Karena angina pectoris stabil, nah itu banyak terjadi karena ada sumbatan biasanya, ya. Nanti saya lihat lagi hasil ekonya, kemudian kalau ada hasil kateter, coba kita lihat hasil kateternya. Tapi yang kita bantu dulu dalam kasusnya ibu adalah kita coba bantu hormonalnya dulu. Siapa tahu mensnya menstruasi yang tidak teratur dan jadi banyak darahnya itu, nah itu juga ada faktor hormonal. Jadi itu kita coba normalkan dulu. Memang kalau lagi haidnya masif, ya pengencer akan memperparah kondisi itu sih. Tapi angina pectoris tanpa pengencer, nah makanya kita harus lihat dulu deh. Ah, betul. Ya, sekarang kan banyak pemeriksaan kayak calcium score, kita lihat seberapa sih bahayanya. Kayak kemarin ada pasien umur 75 tahun, disarankan bypass karena ada 3 cabang yang terkena sumbatan tuh. Dan sumbatannya Oh, oke. 95%. Artinya nih kalau ini lobang, sumbatannya tuh udah nyaris ketutup tuh. Menutup. Ya. Nah, itu tuh kita terima pasien juga rada-rada ngeri itu sebenarnya. Karena keluarganya mendukung untuk bypass, saya pun menyarankan untuk bypass kepada ibu itu. Ya. Tapi karena beliau nggak mau ya, dok saya takut dok bypass karena usia begini-begini saya nggak mau. Wah, nah jadi itu yang kita bantu. Jadi gimana menurunkan atau menaikkan kualitas hidupnya. Walaupun tetap saya sarankan Bu bypass aja, nggak apa-apa nanti kita bantu pemulihannya atau apa, tapi ibunya belum mau gitu ya. Dan itu kemarin pun juga sebelumnya ada juga pasien yang disarankan stent, tapi karena Oke. usia dia juga takut gitu. Oh, Jadi oke, dia oke, oke. minum Sedocard itu untuk melebarkan pembuluh darah jantung itu, Pembuluh ISD darah. yang ditaruh di bawah lidah dulu. Nah itu Oh bisa iya, tahu, tahu, tahu. sehari ada mungkin lebih dari 10 kali atau 15 kali. Karena jalan sedikit sesak Oh. minum, jalan sedikit sesak minum, atau pakai semprot gitu. Oh, Nah, oh, oh. itu yang kita bantu paling tidak. Tadinya dari 15 kali sehari pakai semprot, akhirnya sekarang dia bisa 3 kali sehari gitu disemprot. Artinya Oke, 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 oke. adalah peningkatan kualitas hidup juga. Betul. Artinya saya menyampaikan ini, kita harus lihat case per case-nya. Kalau sumbatannya 95%, ya saya sendiri pun menyarankan kalau bisa bypass, bypass untuk lebih memastikan gininya. Nanti kita bantu dari segi pemulihannya gitu ya. Tapi kalau Baik, baik, sumbatannya baik, dok. mungkin 10%, tadi ibu yang bilang itu ya kita coba bantu. Tapi dengan catatan, lifestyle harus dirubah juga. Dirubah. Ya. Oke, oke, baik, dok. Kalau untuk angina Itu. pectoris stabil, Hah? cukup banyak teman-teman yang anginanya juga berkurang. Nah, kita bantu Hmm, supaya nitrik oxide-nya juga nambah. Tentu juga catatannya sama, lifestyle-nya harus diperbaiki. Perbaiki. Oke, Jo? Oh, oke, dok. Ya, Itu untuk pertanyaan dari Ibu Dewi hmm. Nuraisyah dan mungkin ini satu pertanyaan terakhir, dok. Ya, silakan. Eh, Karena ini pertanyaan banyak sekali, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya tadi saya sempat jelaskan bahwa ada baik sekali pertanyaan case per case yang hampir sama. Jadi tadi sudah Ya, dijawab oleh Dr. Surya karena kita juga berusaha menjawab pertanyaan sevariatif mungkin. hmm. Jadi agar semuanya adil dan bisa terjawab semuanya ya, Dok. Dan nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa banget hubungi tim front office kami dan juga nanti Ya. atau datang ke Pokoknya klinik langsung dan milih-milih pertanyaan saya serahkan sama Jonathan deh. siap, 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 dok. Ini Ya, karena memang antusiasme dari teman-teman banyak sekali, dok. Jadi mungkin ya, harus kita filter lagi dan juga tentu akan lebih baik lagi untuk Bapak Ibu sekalian datang langsung ke klinik dan bertemu dengan Dokter Surya. Seperti yang tadi untuk berapa kalinya case per case ya, yang berbeda itu akan lebih baik datang langsung. Nah, ini dok satu pertanyaan terakhir dari Ibu ya. Lia Rahmadiani. Beliau bertanya, dok usia saya 42 tahun. Saya Mhm. hipertensi sudah minum obat rutin. Salah satu diantaranya bisoprolol yang katanya obat Hmm. jantung. Jadi hipertensi saya ada resiko ke jantung ya dok. Kemudian apakah ada manfaat akupuntur untuk menstabilkan tekanan darah dok? Itu pertanyaan dok. Oke. Ya, jadi mungkin mungkin ada miss pemahaman sedikit ya. Bisoprolol itu memang obat hipertensi ya. Hipertensi kan pasti obat jantung gitu. Artinya mungkin pemahaman di sananya yang perlu diluruskan sedikit. Obat hipertensi kan secara garis besar ada 4 golongan nanti. Ada ACE inhibitor, ada beta blocker, ada calcium channel blocker, ada angiotensin receptor blocker, ada diuretik. Nah, itu berbagai macam jenis obat jantung. Tentunya obat-obat jantung, obat-obat hipertensi ini harus tepat sih gininya, indikasinya, penyakitnya, terus kemudian keluhan-keluhannya apa, apakah ibu cocoknya pakai calcium channel blocker,
ataukah pakai beta blocker, ataukah misalnya pakai yang ACE inhibitor. Nah, itu kan tergantung nanti case per case berbeda-beda. Apakah akupunktur bisa membantu untuk hipertensi? Uh, ada manfaatnya pasti, Bu. Artinya, pasien yang biasanya pakai 4 jenis hipertensi, 4 jenis obat, nah, kalau dia rutin, pelan-pelan ya dengan perubahan lifestyle-nya, itu kadang-kadang bisa turun jadi 3 jenis obatnya, bisa jadi 2 jenis, kemudian akhirnya pakai 1 jenis gitu. Tapi itu perlahan prosesnya. Dan itu biasanya tetap berkoordinasi dengan dokter jantungnya, Jo. Artinya misalnya tadi dengan 4 jenis obat itu tensinya baru mencapai 130. Ternyata setelah terapi rutin, kemudian olahraga yang bagus, dengan 4 jenis tadi tensinya drop nih, jadi 100/60 gitu. Dokter jantungnya pun pasti akan mengurangi mana yang kira-kira dari 4 itu yang mana yang dikurangi. Jadi kita tetap koordinasi dengan dokter jantung yang terkait yang merawat pasiennya. Oke, oke, Kira-kira baik itu gitu, Jo. pertanyaan. Yo, Mungkin boleh disampaikan dok untuk ya. sepatah dua patah kata untuk teman-teman di luar sana, Bapak Ibu sekalian, mengenai yang kita bahas hari ini. Eh, Gini, yang pertama, sehat itu jangan hanya sepertinya sehat atau kelihatannya sehat. Jadi jangan lupa selalu cek yang rutin. Istilahnya gini, jangan, ah ini saya sehat kok, gede-gede, tapi lupa untuk cek yang rutin. Nah, itu salah. Saya selalu menyarankan pada teman-teman semua, paling tidak cek rutin medical check up minimal setahun sekali itu sangat-sangat, udah sangat minimal itu harus nah dicek. Jangan hanya bersandar kepada kelihatannya sehat. Nah, itu berbahaya. Apalagi zaman sekarang ya, COVID endemis, seperti yang saran-saran saya tadi, apa-apa saja yang dicek, nah itu tetap harus diperhatikan. Dan tadi ada hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak nyeri-nyeri otot yang terus-menerus, tapi kalau itu terus, itu Bapak Ibu harus periksakan. Lain kalau cuma sekali, hilang ya sudah. Tapi kalau terus-terusan, sekarang sakit di sini, terus di sini, terus di sini, Ibu harus periksakan itu. Karena kalau itu terus-menerus, yang tadi saya jelaskan, otot itu nanti ada pengaruhnya juga pada akhirnya ke sirkulasi darah juga. Kemudian yang terakhir, Jo, banyak pasien misalnya datang, dok, saya mau mengurangi obat saya, dok, saya mau supaya obat saya begini, begini, begini. Itu tidak bisa hanya saya sendiri, Jo. Udah pasti itu. Oke. Itu memerlukan keterlibatan aktif dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang paling sulit dirubah itu adalah merubah kebiasaan. Harus Balik lagi ya dok. dengan willingness dan mau merubah kebiasaannya. Kami upayakan bantu maksimal, artinya melakukan terapi yang optimal gitu ya, tergantung dengan kondisinya Bapak Ibu. Tapi saran-saran tentang perbaikan lifestyle-nya misalnya harus begini, 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 begini. Nah, itu juga harus diikuti, Jo. Itu sangat menentukan berapa lama, berapa banyak terapi yang harus dilakukan. Ada pasien yang dalam seminggu, 2 minggu misalnya mencapai kemajuan yang pesat. Ada yang mungkin yang udah berbulan-bulan terapi kemajuannya pelan, pelan, pelan. Salah satu faktornya itu adalah bersedia nggak berubah, disiplin nggak, terutama kalau hipertensi itu yang kayak gitu-gitu itu kedisiplinan sangat dibutuhkan. Dan yang mumpung bahas hipertensi, yang terakhir dari saya itu hipertensi gula selalu cek kadar gulanya dan juga tensi yang rutin di rumah. Jangan hanya sekedar minum obat. Oke. Jadi obatnya ditebus terus resepnya terus 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 minum itu aja Kanderin 8 mili terus itu padahal tensinya ketika ditensi udah 145, 145/95. Ngerasa aman karena sudah minum obat, tetapi sebenarnya udah nggak aman karena tensinya belum tercapai target terapinya. Itu kesalahan banyak pasien juga. Jadi minum obat dan harus cek yang rutin tensinya. Harus punya tensi di rumah lah kalau penderita hipertensi. Paling nggak tensi digital untuk screening. Kalau penderita diabetes harus punya aku cek paling nggak di rumah untuk screening. Betul dok. Sepakat, Ya, sepakat sekali. itu aja mungkin dari saya, Jo. Salam sehat untuk Oke. kita semua. Kalau saya bilang, Baik. pasien saya salam dari Jarum. Salam dari Jarum. Ada ciri khas sendiri ya dok ya. Ya, Oke dok, oke. sebelum kita tutup dok, seperti biasa, Ya, kita akan menyebutkan jargon kita nih. Jadi apa tuh, Jo? saat nanti hitungan ketiga, Ya, saat saya hitungan ketiga, nanti kita sebutkan healthy lifestyle starts here dok. oke. Oke, oke siap Oke, dok. Jo. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Healthy Healthy lifestyle lifestyle start here. starts here. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian dan Sobat Healthcare dimanapun Anda berada. Terima Ya. kasih juga Dokter Surya untuk materi hari ini Thank you, sangat Jo. Terima bermanfaat kasih, sekali. Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Salam sehat semua. Salam sehat semua. Sampai bertemu di webinar Health Talk Ya. selanjutnya.